Nah, durasi 10 menit saya dihapusnya. Pedah nyebutkan vaksinasi teh genosida. Nya, ting bener ting teu. Hah? Mereka lah dihapus bawa-bawa bener segannya. Aduh ampun. Pedah ngomong kieu saya teh ya. Bahasa Sunda katanya. Narah tinggal artieun batur mereka ngapus. Kieu cerita kieu saya. Jadi pernah saya baca buku. Ya. Assalamualaikum. Oh. Jadi yang buku yang saya baca, ya, saya matara, saya nggak pernah ini judulnya siapa, judulnya apa, kan? Kemudian penulisnya siapa, saya nggak pernah. Pokoknya baca. Inti isinya begitu, ya. Jadi ternyata segala penyakit yang menjadi menjadi manusia itu sembuh karena orang itu memiliki hope, ya, harapan ingin sembuh. Jadi ketika harapan ingin sembuh itu muncul, ya, dia berdoa kepada Allah, ya, dia berdoa kepada Allah, minta kesembuhan, ya, kemudian semangat hidup, kemudian dibawa dengan enjoy, tenang, bahagia. Makanya bahasa orang Islam, ya, penyakit itu kifarat buat orang-orang yang sakit. Gitu. Jadi 80% kesembuhan itu diri kita sendiri. Jadi kalau dokter, ya mantri, obat-obat itu sekitar 15-20% lah. Ya, jadi kalau mencret, orang teliti, oh ternyata daun jambu ini mengandung unsur-unsur untuk buat orang supaya nggak mencret lagi gitu kan. Tapi kesembuhan itu, penyakitnya apapun, 80% itu dari diri kita sendiri. Ketika kita memiliki harapan ingin sembuh, ya, munajat kepada Allah, kemudian istighfar, ya, dengan apa yang kita salah di belakang, nah itu kifarat. Tenanglah kita, ketenangan, harapan ingin sembuh, ya, doa itu yang menjadikan kita sembuh, insya Allah. Nah, kalau orang teliti, oh ternyata kesembuhan itu diri kita sendirilah. Jadi kita punya imun tubuh yang disebut apa tuh leukosit, ya, pikiran yang bagus, berprasangka kepada Allah, kemudian mendatangkan ketenangan, istighfar, dia akan membangkitkan hormon-hormon baik, ya, membangkitkan daya imun tubuh. Jadi pankreas, pembangkit hormon-hormon tubuh itu, dia menyebar seluruh tubuh, ya. Baru tuh, ya, hasil-hasil penelitian dokter-dokter mantri obat-obat warung 15% itu, ya. Makanya kalau orang Sunda bilang, ya, kalau sakit itu aku kalamian ge damang, ya. Dengan kelamaan saja tanpa berobat, insya Allah sakit. Yang penting banyak minum, bismillah gitu. Nah itu. Jadi kesimpulannya dari omongan saya tadi, mental lah yang pertama, ya, yang berpengaruh dengan kesembuhan kita. Sekarang orang balik. Sekarang orang dibalik. Gini, saya mau cerita dulu. Ini yang konten saya dihapus, ya, sempat dihapus. Saya cerita begini. Ini juga saya sempat baca-baca dulu belum zaman internet, ya. Biasa saya nggak pernah baca judul buku kemudian siapa penulisnya, saya nggak pernah. Begini. Jadi orang yang sehat, bugar, ya, bisa ngedadak sakit, ya. Bisa ngedadak sakit. Bagaimana caranya? Jadi ada sekolahan psikologi gitulah, ya. Jadi ilmu tentang mental, ilmu tentang psikologis. Si gurunya mau mencoba, ya, mempraktekkan ilmunya bahwa orang yang segar, bugar, sehat walafiat bisa ngedadak sakit saat itu pun. Bagaimana caranya? Nah, singkat cerita, ya.
Jadi gurunya mempraktekkan ilmunya ya kepada orang yang suka telat datang ke sekolah. Sebelumnya ya gerbang, jadi satpam, penjaga gerbang, kemudian tukang sapu di taman, di lintasan ke sekolah menuju pintu sekolah, kemudian teman yang membuka pintu sekolah, teman sebangku, dan kemudian dia wali kelasnya yang sekaligus guru psikologinya ya. Semuanya di lobi dari satpam yang sapu-sapu di lintasan, kemudian yang membuka pintu, kemudian teman sebangku, semuanya di lobi. Semua seragam, tuduhkan kepada orang yang telat sekolah itu bahwa dia sakit ya, dengan kalimatnya nanti. Nah, besoknya praktek. Jadi satpam mulai membukakan gerbang. Satpam itu bilang, kamu sakit ya? Kamu sakit ya? Pertama nggak menggubris si anak yang telat itu ya. Kemudian orang yang sapu-sapu di lintasan, dia mengatakan, kamu kok pucat? Kamu sakit ya? Nah, baru dia agak terperanjat. Nah, teman yang membukakan pintu, ya, kemudian teman sebangku, sahabat dekat ya, itu pun udah di lobi. Jadi pas temannya membuka pintu, ini kamu sakit gimana ini? Nah, baru kaget dia. Teman yang sebangku, yang paling dekat udah di lobi. Wah, ini gawat. Ini gawat ini. Lemes si anak itu lemes. Iya, udah gitu semua temannya, ya, semua KM, semuanya membawa dia ke kantor, ke wali kelasnya. Yang wali kelas itu sekaligus guru psikologisnya. Wah, ini harus buru-buru dibawa ke rumah sakit ini. Ini gawat nih. Ngedadak pingsan. Anak itu ngedadak pingsan, sakit ngedadak. Yang segar bugar, sakit mendadak. Apa yang dihajar? Mental yang dihajar. Kalau enggak kita kasih contoh satu lagi, ya. Kita siapapun, ya, membawa kucing. Kita gendong kucingnya. Dia mau menuju ke rumahnya. Sepanjang jalan itu, ya, kita kompromikan keseluruhnya. Bahwa apapun yang dibawa kucing itu, tuduhkan kepada dia bahwa yang dibawa itu anjing. Sepakat semuanya. Ya, sepakat semuanya. Kamu ngapain bawa anjing? Kata kita. Oh, ini mah kucing. Nah, ketemu lagi sama orang yang lain. Kamu ngapain tuh? Kok dibawa anjing najis? Ini mah kucing. Tuh. Bayangin orang terus setiap dia ketemu orang itu yang ditemui mengatakan dia itu bawa anjing, bukan kucing. Padahal sebenarnya kucing. Akhirnya, ya, pas nyampe di rumah, dia pasti ragu. Ini yang saya bawa ini, kucing apa anjing? Nah, itu ilmunya, ilmu psikologis. Tadi, contoh yang pertama, ya, orang bisa ngedadak sakit. Contoh kedua, akhirnya orang tuh ragu. Dia itu sehat apa sakit? Maksudnya dia itu, yang dibawa itu kucing apa anjing? Nah sekarang, orang Yahudi yang lagi manggung. Saya bilang orang Yahudi yang lagi manggung, ya. Dengan dinding WHO. Dia berada di balik dinding WHO. Dia menebarkan rasa ketakutan ke seluruh penjuru dunia. Tapi sebenarnya nggak seluruh penjuru dunia, ya. Waktu itu dikumpulkan beberapa negara lah, ya. Ada beberapa negara yang nggak ikut. Itu lupa saya jumlahnya. Artinya dia nggak ikut euforia COVID. Ya, seperti Vietnam, ya, Swedia, gitu segala macam banyak lah. Jadi orang yang ngumpul waktu itu di Amerika siap dia menerima alat depopulasi dalam bentuk suntikan, gitu. Tapi pertamanya tidak disuntik dulu, ya. Terus mentalnya dirusak di TV, seluruh media digembor-gemborkan COVID, ya. Sakit korban COVID-19, awas, ya. Seluruh konten-konten muncul, awas COVID-19 segala macam, hati-hati segala macam. Dia membunuh, ya, membuat orang sakit, membuat orang terbunuh segala macam.
Bayangin coba. Terus-terusan kita digenjot ya di TV, keluar rumah spanduk, waspada COVID segala macam, spiat konten. Artinya apa? Kita sedang diteror mental kita oleh orang Yahudi dengan dalih COVID-19. Ya. Konten ini punya saya yang lain dihapus. Tapi saya mau bikin lagi sekarang. Kira-kira paham nggak apa yang saya maksud? Ya. Jadi sekarang nih orang Yahudi, Nasrani sedang manggung. Ya. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Pegang itu Quran. Ya. Jadi orang Yahudi, Nasrani tidak akan ridho untuk selama-lamanya hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kita masuk pada milah mereka. Karena kita nggak mau masuk pada milah mereka, mereka merencanakan sesuatu di balik COVID-19 hoax itu. Ya, kalau bahasanya Ihsan Tanjung ini depopulasi. Jadi kalau depopulasi itu garis miring genocide. Ya, depopulasi itu garis miring genocide. Pantesan ini. Sesudah pasca orang banyak yang divaksin, ya. Itu masjid sebelah, tahu-tahu pengumuman innalillahi lagi, pengumuman innalillahi lagi. Saya mikir, ya Allah, kok sering gitu. Iya. Nah ini tadi penjelasannya paham nggak? Jadi kalau kita mengutip, ya, Ihsan Tanjung, ya, kemudian siapa tuh yang katanya ada tripsin, ya, tripsin mengandung saripati anjing, monyet, dan babi. Ya, masih Tanjung juga tuh namanya. Itu dia menjelaskan itu. Dan dia menjelaskan apa ya? Nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Dia nggak dibayar segala macam. Ya. Dia sayang sama umat. Coba. Ya. Tadi kita diteror. Seolah-olah kita OTG. Orang tanpa gejala. Ya. Di TV-TV, di media, di sosmed. Kita seolah-olah dituduh sakit dengan istilah OTG, orang tanpa gejala. Kasusnya seperti tadi, seperti orang yang bawa kucing dituduh anjing, seperti orang yang sehat bugar dituduhkan sakit, nggak ada sakit. Kalau mental kita nggak kuat, ya, kalau kita nggak berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, lemah kita. Iya. Jadi gitulah. Itu kan banyak sekarang, ya. Jadi ada yang namanya Zionis Israel. Kemudian dulu ada sejarah Freemasonry, dia pergi ke Amerika. So dia membuat koloni, ya, Illuminati, the World Order. Jadi kalau kita mau ngukur orang-orang Yahudi, ya, bukan dia belagak datang seolah-olah mau menyehatkan, membuat pabrik vaksin segala macam. Dari mana tahu dia itu orang baik? Ya? Kalau saya bilang, dia adalah iblis berkedok malaikat. Saya ngomong ini ada dasar nggak? Tahu nggak? Setiap orang Islam itu tahu cerita tentang Nabi Yusuf. Yusuf itu adalah anaknya Yakub. Yakub itu Israel. Kemudian Yusuf itu bagian dari Bani Israel. Kemudian kakaknya Yahuda. Nah di situ Yahudi dari Yahuda. Kemudian kesininya jadi keyakinan Yahudi. Tahu nggak Yusuf? Dia mau dibunuh jikalau tidak ada rahmat Allah. Ya. Yang mendatangkan kabilah ke sumur itu. Yusuf udah meninggal. Bayangin ini orang Israel itu, orang Yahudi itu, jangankan orang lain. Kita orang Indonesia, jangankan kita orang Indonesia, adiknya sendiri mau dibunuh. Yusuf itu adiknya. Ya, jadi Yusuf Bunyamin itu Bani Israel, kemudian Yahuda, kemudian saudara-saudaranya yang lain, ya. Itu anak Yakub, adiknya sendiri mau dibunuh. Bayangin, apalagi lo. Kan gitu. So, jangan kita percaya dengan orang-orang Yahudi, Bani Israel. Ya, Bani Biadab. Jadi kalau dia datang, ya, dengan kalimat saya mau
menyehatkan dengan UNICEF-nya, dengan WHO-nya. Bohong. Bohong. Demi Allah bohong. Insya Allah. Nah ini, video yang sejenis ini yang punya saya dihapus. Iya, bohong. Gak ada itu. Yang namanya penyakit itu harus ada gejala. Kopi itu hoax. Ya. Jadi, nah sekarang beredar sekarang video nih. Ada orang bule. Dia bukan Islam. Tapi dia peneliti vaksin. Dia ngomong di depan orang-orang yang terkait. Ya. Jangan kamu jadikan kelinci percobaan. Ya. Orang pada meninggal. Genocide. Jangan. Pokoknya gitulah. Kita ini gak kejangkau dengan pikiran kita. Kita lihat TV, lihat media, semuanya buatan Yahudi. TV kita udah tunduk kepada kebijakan WHO Yahudi. Udah tunduk, karena mungkin bantuannya gede. Ya. Jadi, yang sudah divaksin, ya berdoalah sama Allah. Bergembira terus. Supaya imun saudara nambah bagus. Berdoa sama Allah. Kemudian sing soleh lah. Besi umur ponok ya. Nah kita nih insya Allah. Jadi gimana ya? Kalau saya yakin dengan ajaran syariat. Jadi 1441 tahun yang lalu sebelum musim Covid. Sunnah kita udah mengajarkan wudhu. Ya. Mencuci tangan sampai sikut. Ya batuk itu harus nutup. Itu sunnah. Nguap itu harus nutup. Itu sunnah. Udah selesai. Udah selesai. Jadi buat kamu yang terlanjur divaksin, ya, karena kamu cinta, suka, percaya dengan vaksin, ya berdoa sama Allah. Ya. Ini juga video yang beredar itu bisa apa ya? Bisa efek domino. Yang divaksin kan enjoy. Imunnya masih bagus tuh. Datang video begini, kaget dia, oh ternyata lagi gitu. Ya jadi itulah ya. Jadi ini saya buat ulang. Jadi orang Yahudi lagi manggung. Kemudian Quran sudah menyebutkan sasaran paling utama itu orang Islam. Umat Islam. Kedapatan mayoritas Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Jadi besar-besaran dia masukin vaksin ke Indonesia. Gitu ya. Itu aja lah. Saya pesan kepada yang ini kan pendapat. Ya. Ini pendapat. Jadi kita juga kan dilindungi undang-undang. Dilindungi undang-undang tentang pendapat itu. Kemudian keyakinan Islam itu kalau ada disuntikan itu ada barang haram, ya. Itu kan kita nggak boleh pakai. Terakhir menyebarkan ada tulisan dari jaringan Kera Afrika, ya. Kemudian yang Ihsan Tanjung itu bilang ada tripsin. Tripsin mengandung saripati, anjing, monyet, dan babi. Jadi tripsin mengandung jaringan. Jadi kalau jaringan itu kan jadi gini kan. Dulu kita pernah belajar dari satu sel menjadi banyak sel. Banyak sel menjadi sistem sel. Sistem sel menjadi jaringan. Banyak jaringan menjadi sistem jaringan. Menjadi individu. Jadi yang disuntikan ke badan kita adalah jaringan. Ya. Tahapan dari sel tadi. Jadi kalau antum disuntik Sinovac misalnya kan. Kemudian di situ ada gen jaringan kera hijau Afrika. Ya berdoa saja mudah-mudahan nggak jadi kera kan. Apalagi kalau kata Ihsan Tanjung itu tripsin mengandung saripati, anjing, monyet, dan babi. Bayangin jaringan monyet, jaringan anjing sama jaringan babi di situ disatuin. Kemudian sifat gen itu kan bisa dia apa tuh masuk ke gen manusia, bercampur dia. Khawatir kan? Makanya Islam jauh-jauh hari udah bilang, ya Allah, jangan kita
kemasukan barang-barang haram. Gitu. Nah, jadi kan ajaran kita jelas. Dan kalau kita taat kepada ajaran Islam, mentaati, ya, menjalankan apa yang diyakini, itu kan dirunding undang-undang pasal 29 ayat 1. Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk mengerjakan apa yang diyakini itu. Jadi negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan mengerjakan apa yang diyakini itu. Pasal 29 ayat 1, 2, 3. Jelas kan dilindungi undang-undang, dan ini kita berpendapat. Ya. Dan kebebasan berpendapat pun dilindungi undang-undang gitu. Gitu ya, jangan dihapus lagi lah. Kenapa dihapus kok? Hanya sekedar berpendapat ya. Asli punya saya dihapus, padahal nggak terlalu banyak. Cuma mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 itu genocide, ganti judul begitu langsung dihapus. Oh sekarang janganlah dihapus lah. Jadi genocide-nya saya nggak pakai judul lagi. Ya. Jadi pakai judulnya vaksinasi COVID-19 depopulasi sesuai dengan Pak Tanjung itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.